DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo buka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Probolinggo CB News Indonesia. Jelang pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Probolinggo membuka pendaftaran Bacawali maupun Bacawawali Kota Probolinggo mulai tanggal 29 April hingga tanggal 25 Mei tahun 2024 mendatang, Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo Haris Nasution mengatakan, sesuai instruksi DPP agar setiap daerah pengurus partai membuka selebar-lebarnya bagi putra-putri terbaik daerah, jika ada yang berkeinginan untuk maju di Pilkada pada Pilwali dan Wawali Kota Probolinggo mendatang. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka bakal calon yang hendak mendaftarkan diri dapat langsung datang ke kantor DPC PDI Perjuangan yang ada di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, jelas Nasution, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo. Untuk selanjutnya kita ikuti hasil wawancara CB News bersama Ketua DPC PDI Perjuangan, Sekretaris serta Bendahara, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Itu poin saja langsung Pak, mulai besok ini kan dari DPC PDIP Kota ya, ini kan bakal PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kota Probolinggo kan mulai membuka pendaftaran ya bagi Jamali yang bakal digelar pada bulan-bulan yang akan datang. Ya. Ini progresnya gimana? Ya, prinsipnya DPC Kota ini sesuai dengan instruksi dari Ibu Ketua Umum kaitan dengan pilkada serentak ini kita diberi keleluasan untuk menjaring, membuka pendaftaran Pilwali maupun wakil wali. Kalau tidak salah seminggu yang lalu ya Pak Sekretaris. Di situ kita sudah memberi kesempatan untuk mendaftar. Ya, secara yuridisnya mulai besok Senin, tapi sudah sebetulnya ada 2 atau berapa itu kita sudah terima. Nah, intinya DPC mengambil langkah-langkah yang strategis. Kita sudah membentuk tim 5 yang diketuai oleh Pak Rudi, Pak Rukin, Bu Titin dan Mbak Santi, Pak Kardi, untuk secara komprehensif menerima calon-calon pemimpin di Kota Probolinggo itu. Dan itu diberikan ruang siapapun dan tidak ada biaya. Oh, berarti Ya, secara administrasi tidak ada biaya. Nah, untuk selanjutnya ya monggo kita serahkan kepada tim yang karena yang bekerja ini mulai 5 hari yang lalu tim, saya persilahkan. Tinggal nanti progres laporannya ke DPC, DPC ke DPP. Monggo Pak. Saya ke Pak Rudi Ya. Aku ketua ini ya. Betul, Pak. Tim pendaftaran hingga saat ini Pak. Ya. Mulai penjaringannya. Hingga saat ini ada berapa partai yang sudah ngambil formulir ataupun mau mendaftar. Baik, terima kasih juga sebagai petunjuk dari Pak Ketua tadi bahwa kami berlima ini bekerja berdasarkan hasil keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Probolinggo. Dan kebetulan saya diberikan amanah. Mudah-mudahan kita semua 5 orang ini bisa bekerja secara baik, secara maksimal, dan pada gilirannya adalah bisa menciptakan atau memunculkan pemimpin baru Kota Probolinggo yang bisa mensejahterakan Kota Probolinggo. Terkait dengan mekanismenya, setelah rapat DPC kita sudah mulai membuka pendaftaran seperti yang disediakan tadi. Formilnya adalah besok kita mulainya. Namun demikian, satu kebanggaan yang luar biasa buat PDI Perjuangan Kelompok Besar, kemarin ada 1 partai politik yang sudah mengambil formulir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029. Nah, dari Partai Kebangkitan Bangsa, dari PKB. Ya. Terkait dengan pengambilan formulir ini, kita sudah mendapatkan instruksi bahwa yang mengambil ini kalau seyogianya mereka yang datang sendiri akan mencalonkan baik wali kota maupun wakil, disilakan langsung diberikan formulir, kemudian kita berikan tanda terima dan diberikan jeda waktu antara 5 sampai seminggu paling tidak, atau selambat-lambatnya 25 Mei sudah diserahkan dan dikembalikan dan dilengkapi oleh calon yang akan mengajukan atau mendapatkan
mendaftarkan lewat PDI Perjuangan. Apabila yang bersangkutan hadir bukan yang akan mencalonkan atau diberikan kepada stafnya atau kepada orang yang kepercayaannya, maka kami memohon memberikan surat kuasa. Kuasa ini ditandatangani oleh pemberi kuasa dan diberikan kepada yang menerima kuasa ini untuk mengambil formulir. Mekanisme ini tetap antara 5-7 hari untuk bisa dikembalikan. Tentang lain-lain seperti Pak Ketua DPC tadi sampaikan, kita tidak mengambil dana spesial pun. Tapi kami memohon yang pertama adalah satu keseriusan. Bahwasanya ketika siapapun yang terpanggil akan memimpin Kota Probolinggo mengambil formulir di PDI Perjuangan, keseriusan. Kedua adalah ketransparanan, ya, transparan atau tidak berbohong seperti itu ya, berbohong di dalam program-program bagaimana mensejahterakan masyarakat kita ini. Itu dulu. Terlepas dari ini, mohon maaf, ini kan berlaku serentak Pak ya, Iya. dari arahan dari DWP seperti itu. Apakah dari internal PDI Perjuangan sendiri itu nggak punya mencalonkan diri atau gimana? Ini kok bisa buka? Ya, pencalonan Bupati ya katakan itu. Baik, kita berpedoman pada instruksi DPP partai. Jadi perintah petunjuk DPP partai langsung ke DPD ke DPC seluruh Indonesia. Benar disampaikan, kita membuka pendaftaran penjaringan serentak seluruh Indonesia, baik kota, kabupaten maupun provinsi. Oleh karenanya seperti yang ditanyakan tadi, ya kita silakan saja siapapun dari internal maupun eksternal. Jadi kalau dari DPC partai sendiri, mulai dari DPC, PAC partai sampai dengan ranting, ada yang terbaiknya dan memang benar-benar mampu dan siap, silakan mendaftar untuk mengambil formulir. Tentunya ini kan ada proses nanti. Kami menerima pendaftaran, kemudian fit and proper dan lain-lainnya juga akan kita sondingkan kepada DPD ataupun DPP partai. Seperti itu. Jadi terbuka sekali. Poin-poin penting apa Pak? Yang diharapkan sendiri lah, maksudnya yang diwacanakan dari tubuh PDI Perjuangan sendiri Pak. Baik itu bagi calon pendaftar ya sebagai bajawan. Yang poin penting itu kita melaksanakan instruksi daripada DPP. Tunduk patuh. Itu yang pertama. Jadi tunduk patuh untuk menjaring baik itu internal partai maupun eksternal partai tentang segala sesuatunya. Ya, seperti tahun 2019 kita pasrahkan ke DPP melalui DPD siapa yang direkomendasikan dan lain sebagainya. Yang jelas di sana nanti ada perpres. Ya di situ ditanya tentang kesiapan dan lain sebagainya. Jadi kita sifatnya hanya melaksanakan instruksi DPP untuk menjaring, untuk melakukan proses pendaftaran, itu aja. Ya, jadi segala sesuatunya nanti yang menentukan DPP bukan kita. Tapi kita tentunya dimintai masukan. Kira-kira siapa yang cocok gitu. Jadi nanti setelah mengembalikan formulir kita nanti bertanya, kita tanya satu persatu yang daftar itu gitu. Siapa apa Anda, termasuk ya perbekalannya itu pasti itu ya, istilahnya itu logistik dan sebagainya itu. Mungkin itu ya. Dari melalui penjaringan melalui PDI Perjuangan ini kan pasti mempunyai yang diharapkan Pak, sesuai yang diharapkan. Satu, calonnya ini harus merakyat betul, katakan kan seperti itu. Harus sesuai mengikuti aturan dan petunjuk betul. Jadi tidak main-main, ini figur-figur yang seperti ini yang mungkin diharapkan. Mungkin tidak disampaikan seperti apa? Ya, pertama apa yang disampaikan tim 5 tadi, kita menerima perintah tegak lurus untuk melaksanakan penjaringan pendaftaran anak bangsa yang terbaik di Kota Probolinggo ini. Itu poin yang pertama, Pak. Yang kedua, kaitan dengan bagaimana secara sistematis nanti para calon itu dipropertes oleh pusat, juga tidak terlepas dari mana nanti dia itu merakyat atau tidak, itu DPP sudah Pak. Oh, semua DPP sudah. Termasuk baik teknis maupun non teknis DPP sudah.
Yang penting kita diberi surat tugas untuk melaksanakan penjaringan itu sampai tanggal 25 Mei, Pak. Itu harus sudah diserahkan. Mungkin ada wartawan yang mau, ada tokoh masyarakat, monggo kita jaring ya. Nah, karena kita ini partai yang sah, Pak. Partai politik yang sah. Karena Oke, saya kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak Joko, Pak. ya.